telah kumpulkan kami, eh, masing-masing kami, em, pada acara Zoom ini, Tuhan, tanpa kurang satu apapun. Kami akan memulai acara Vesper kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Juga berkati pembicara kami, Pak Pendeta Giri yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya apa yang beliau sampaikan hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama saja. Juga berkati saudara-saudara kami yang mungkin terlambat, Engkau percepatkan langkah mereka ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa kiranya Engkau ingatkan juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati sekali lagi, berkati acara kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh The Loud Voice. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and oft escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of
It wasn't the sweetest hours of prayer that Baiklah, terima kasih atas lagu pujiannya. Sekarang kita akan bertenang diri untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Giri. Pada Pak Pendeta Giri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan kita malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang di hari Sabat yang suci, merendahkan hati kami, dan mengharapkan urapan roh-Mu menjadi bagian masing-masing kami. Kami terpisah satu sama lain, dan hamba-Mu berada di jarak yang paling jauh dari semua umat-umat Tuhan yang berkumpul di Eropa untuk mendengarkan nasihat firman. Namun biarlah Tuhan memberkati dan melindungi semua teknologi dan internet yang kami gunakan agar ibadah ini berjalan dengan baik. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Tetapi kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam mendengarkan akan firman ini. Urapi hamba-Mu secara khusus dengan kuasa Roh Kudus. Jamah pikiran, perkataan, seluruh tubuh hamba dan semua teknologi yang hamba gunakan. Dan berdirilah Tuhan di depan dan sembunyikan hamba di bawah kaki-Mu. Agar apapun yang keluar dari mulut hamba datang daripada Tuhan. Dan memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktikkan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, saya ingin berbagi slide dengan Anda. Saya harap Iya, oke, bisa. siap. Apakah saudara sudah lihat slide-nya? Sudah. Baik, terima kasih banyak. Judul firman Tuhan yang saya bawakan pada hari Sabat ini adalah akankah aku bertahan jika Allah menguji imanku. Kita sudah masuk di tahun 2025 dan seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Tapi kita selalu percaya nasihat karena inspirasi yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut menghadapi hari esok, kecuali kita lupa perlindungan dan pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Tanpa kita sadari, saat kita masuk di tahun yang baru atau kita berada dalam kehidupan yang kita tidak tahu hari esok, kita hanya bisa berharap akan kasih dan perlindungan Tuhan saja. Nah, itu sebabnya saya berikan judul, akankah aku bertahan jika Tuhan menguji imanku? Hal ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada orang tua, orang muda, anak-anak, kepada mereka yang memiliki kelebihan dalam hal materi, posisi, atau apapun. Bahkan mereka yang tidak memiliki harta, bahkan tidak memiliki jabatan atau uang sama sekali. Ujian kehidupan bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Itu sebabnya mari kita coba dengarkan nasihat firman Tuhan. Satu kali, seorang ayah dengan anaknya yang masih kecil berjalan berdua di sebuah taman, dan ketika mereka akan melewati sebuah jalan yang kurang bagus, sang ayah berkata kepada anak yang kecil ini, "Anakku, pegang tangan ayah
supaya kita bisa berjalan dengan baik melewati semuanya, dan kamu memastikan bahwa kamu tidak akan melepaskan genggamanmu dari jari tangan Papa. Tetapi anak yang kecil ini komplain kepada ayahnya. Ayah, seharusnya bukan aku yang memegang tanganmu, tetapi kamulah yang harus memegang tanganku. Dan saya berkata kepada anak perempuan yang kecil ini, apakah ada perbedaannya? Ya, tentu ada, ayah. Jika aku yang memegang jari tanganmu, maka tanganku tidak akan bisa memegang seluruh tanganmu yang besar. Dan kemungkinan aku akan jatuh atau terlepas dari peganganmu, itu pasti akan terjadi. Tapi jika kamu yang memegang tanganku, aku percaya aku tidak akan pernah jatuh, karena engkau tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi bagi aku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memasuki tantangan-tantangan yang ada di depan, Anda akan berada dalam posisi berani atau tidak, tergantung kepada siapa Anda percaya. Jika Anda memulai percaya Anda dengan percaya kepada diri Anda seolah-olah Anda mampu memegang segala-galanya, maka kemungkinan besar tantangan yang Anda akan hadapi di depan akan membuat Anda jatuh dan gagal dalam setiap hal yang Anda harus hadapi. Tetapi ketika Anda mempercayai bahwa ada tangan yang lebih besar yang memegang tangan dan kehidupan Anda, maka Anda tidak akan ragu untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan Anda. Sebabnya firman Tuhan yang saya ambil dari buku Yakobus pasal 11 ayat 2 dan 3 sangat berhubungan dengan iman. Dan Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Pada waktu Anda mempercayai bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup Anda, maka Anda akan percaya bahwa Tuhan tidak akan melepaskan Anda. Dan trust dengan iman itu memiliki arti yang sama ke depan. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan harus izinkan saya menghadapi masalah? Kenapa Tuhan harus izinkan saya menghadapi pencobaan? Tanpa kita sadar sebenarnya Tuhan membangun iman kita bukan hanya dari memberikan apa yang selalu kita minta dengan mudah Dia berikan kepada kita. Ada kalanya Tuhan izinkan ujian dan kesulitan kita hadapi tanpa kita duga adalah untuk membangun iman kita untuk terus berharap kepadanya. Itulah yang membuat kita mengerti mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi pencobaan dalam hidup ini. Firman Tuhan pada malam ini saya bagi dalam 4 hal. Yang pertama, 4 cara yang paling sering Tuhan izinkan untuk menguji dan membangun iman kita. Yang pertama adalah Tuhan ada kalanya menguji iman kita lewat kesulitan hidup. Tuhan menguji iman kita yang kedua dengan tuntutan atau perintahnya. Tuhan menguji iman kita dengan harta atau uang yang kita miliki. Dan yang terakhir,
Tuhan seringkali menguji iman kita melalui penundaan yang terjadi. Mari kita masuk di bagian pertama. Allah menguji iman kita melalui kesulitan. Mengapa harus lewat ujian? Kalau Tuhan sayang, kenapa harus lewat kesulitan? Kenapa harus lewat pencobaan? Kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi sakit yang sudah lama tidak sembuh? Kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi kegagalan dalam hal yang saya ingin raih? Kenapa Tuhan izinkan orang yang saya cintai beristirahat lebih dulu? Kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang begitu mudah harusnya saya dapat, tetapi itu lepas dari genggaman saya? Tuhan izinkan kita melewati ujian adalah untuk kita sadar bahwa kita adalah manusia terbatas yang tidak punya namanya omnipoten atau maha kuasa. Tuhan izinkan kita menghadapi ujian untuk kita sadar, untuk kita mengevaluasi dan memperbaiki diri kita sendiri. Kalau Anda masih ingat ketika Yunus melarikan diri dari Tuhan, lalu pada akhirnya dia menghadapi masalah besar, dia dilempar dari perahu, dan ikan besar menelannya dan membawa dia ke tubir laut yang paling dalam, dan di dalam perasaan bercampur bau antara mencium bau yang menjijikan dalam perut ikan, digoncang ke sana kemari dalam perut ikan, dan berada di dalam kegelapan yang sangat pekat. Di situ Yunus baru ingat Tuhan, baru sadar, baru mengevaluasi dirinya. Ada sesuatu yang salah, baru dia sadar bahwa dirinya terbatas. Itulah ujian yang kadang-kadang Tuhan izinkan untuk buat kita sadar bahwa Tuhan izinkan itu untuk memperbaiki hidup kita. Ada kalanya Tuhan izinkan ujian hidup terjadi untuk membuat kita lebih sabar, untuk membuat kita lebih banyak berdoa, dan untuk membuat kita lebih tekun. Arti kata tekun di ayat 2 dan 3 dari buku Yakobus adalah saudara betul-betul bertahan dalam situasi yang sulit. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Lihat saudara, Tuhan izinkan situasi sulit menghantam hidup kita adalah untuk membuat iman kita lebih murni lagi. Percaya kita seperti emas karat emas tua yang memiliki kualitas yang terbaik. Kita muncul bagaikan emas murni. Di dalam buku Yakobus tadi saya katakan ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan yang dalam bahasa aslinya saudara artinya adalah saudara berdiri berhadap-hadapan dengan lawan dalam satu pertarungan dan saudara menghadapi semuanya dengan keberanian dan tidak akan membelakangi musuh Anda atau melarikan diri dari musuh Anda. Jadi saudara berhadap-hadapan dengan lawan Anda. Kenapa harus berhadap-hadapan? Ada apa jika dia berbalik? Jika dia memunggungi lawannya, maka kekalahan
Dan pukulan dari lawan itu dia tidak ketahui dan dia akan jatuh dan bahkan mati. Itu sebabnya arti kata tekun adalah kau berdiri dengan sigap untuk menghadapi apapun yang ada di depan dalam pertarungan itu. Pada waktu kita diuji, Tuhan katakan kita harus berdiri dengan tegap, menghadapi semua masalah tanpa melarikan diri. Karena hal itu akan memampukan kita untuk bertahan dan mencapai kemenangan. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah adalah agar Anda hidup dalam ketekunan. Jangan lihat masalah dari sisi negatif. Karena ketika Anda melihat masalah dari sisi negatif, akan mudah untuk mempersalahkan siapapun dan terlebih mempersalahkan Tuhan. Saya berada di Ayas menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Tetapi saya tahu siapa yang memegang hidup saya. Dan saya percaya jika saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan membuat saya melewati semuanya. Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan yang saya sampaikan. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan? Dan Tuhan izinkan pencobaan itu lewat satu kesulitan adalah untuk membuat kita tekun. Ayat yang keempat, kenapa? Apa yang Tuhan berikan kalau kita tekun? Kata Yakobus, saudara tiri dari Yesus. Dia bilang, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, menjadi utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kesulitan diizinkan menghantam hidup kita. Kita menjadi dewasa. Kita menjadi sempurna. Kita menjadi manusia yang utuh. Yang pada akhirnya tidak pernah takut menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, Allah menguji iman kita lewat permintaannya, lewat tuntunannya, lewat perintah-perintahnya. Saudara, di perjanjian baru, hanya di perjanjian baru, ada 1050 perintah Allah yang harus ditaati. Beberapa dari perintah itu tampaknya tidak masuk di akal kita. Dan ada perintah-perintah yang membuat kita tidak nyaman. Ada juga perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Coba kita lihat. Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir. Kalau saya bertanya kepada semua yang hadir pada malam ini, apakah Anda pernah hidup tidak khawatir, tidak cemas? Semua kita, siapapun kita, akan selalu sering hidup dalam kekhawatiran. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Bukankah ini nggak masuk akal? Yesus pernah khotbahkan, jangan benci musuhmu, jangan membalas. Doakanlah musuhmu dalam doamu. Bukankah ini sesuatu yang sulit untuk kita lakukan? Tapi Tuhan bilang, lakukan. Karena itu perintahnya. Tuhan pernah katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ada banyak di antara kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran indah. Sehingga seringkali membagi pikiran kita.
untuk juga menikmati kesenangan dunia. Ini juga sulit untuk kita ikuti. Tuhan juga bilang, berbahagialah kamu jika kamu dicobai. Saya tidak pernah melihat orang yang sedang menghadapi diagnosa dokter dan mengatakan engkau kena stadium 4 cancer. Lalu ketika dia mendengar kata-kata dokter, lalu dia katakan, wah, praise the Lord. Tidak pernah saya lihat. Saya juga tidak pernah lihat seseorang yang di depan matanya ada jenazah ayah dan ibunya dalam peti mati. Dan dia bersuka cita oleh karena apa yang dihadapi. Seseorang ketika menghadapi pencobaan akan sulit untuk bersyukur dan berbahagia. Tapi Yesus bilang, berbahagialah jika kamu dicobai. Bukankah ini juga sesuatu yang unik, yang aneh, yang tidak masuk akal buat kita? Yesus juga bilang, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu mau jadi yang terbesar di antara yang lain, kamu harus belajar jadi hamba. Hamba dalam bahasa Alkitab adalah orang yang rela diperlakukan apapun. Apakah dipukul, apakah dipotong tangannya, apakah dibunuh. Dia rela untuk terima itu. Karena dia adalah hamba. Tapi Yesus bilang, kalau kamu mau jadi terbesar dari semua, kamu harus menjadi hamba bagi yang lain. Yesus bilang, siapa yang mencintai ibu bapanya lebih dari aku, dia tidak layak. Yesus juga bilang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Kata-kata Yesus, firman Tuhan ada 1035 di dalam perjanjian baru yang penuh dengan sesuatu yang unik, agak sulit dilakukan, dan mustahil untuk diikuti. Tapi itu perintah Tuhan. Saudara-saudara, lalu jadi pertanyaan buat kita. Kalau begitu siapa yang saya harus turuti? Apakah saya akan turuti perintah Tuhan, permintaan Tuhan yang tidak masuk akal itu? Ataukah saya biarkan diri saya melakukan apapun sesuai dengan apa yang saya pikir benar? Nah, saudara-saudara, hal kedua mengapa Tuhan menguji iman kita adalah untuk memastikan kita bahwa ketika kita menuruti firman Tuhan yang mustahil itu, ketika kita melakukan perintah-perintah yang tidak masuk akal itu, sebenarnya ada hal indah yang Tuhan siapkan buat kita. Tahukah Anda di Alkitab, begitu banyak contoh yang ditulis oleh penulis Alkitab tentang orang-orang yang menurut perintah Tuhan dan akhirnya berbagai macam tanda ajaib dan mujizat terjadi. Pada waktu bangsa Israel dikejar oleh Firaun dan pasukan berkudanya, mereka berada dalam situasi yang sulit. Kiri dan kanan mereka tebing, belakang mereka musuh, di depan mereka laut. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, angkat tanganmu. Sebagai manusia normal, bisa saja Musa berpikir, buat apa saya angkat tangan? Yang saya butuhkan bukan angkat tangan. Yang saya butuhkan adalah bagaimana membawa 2 juta orang yang saya bawa dari Mesir bisa selamat menghadapi kejaran dari orang Mesir. Tetapi Musa tidak bertanya kenapa Tuhan. Musa mengangkatkan tangan dan laut di depannya terbelah. Pada waktu kita menuruti firman Allah, mujizat terjadi. Ketika Tuhan bilang kepada Yosua saat dia sudah berada berhadap-hadapan dengan kota Kanaan. Saat itu Musa sudah tidak lagi memimpin. Tetapi dia tahu bahwa akan sulit masuk tanah Kanaan oleh karena
untuk pertama kali masuk tanah Kanaan, dia harus mengalahkan tembok Yeriko yang begitu tebal. Tidak ada satu negara pun, kerajaan manapun yang bisa menembusinya. Tetapi Tuhan bilang, jalan keliling setiap hari satu kali pada hari yang ketujuh. 7 kali. Dan cukup berteriak saja. Tidak masuk akal. Tapi mereka menurutinya, dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko yang tebal, yang tidak masuk akal itu, bukan hancur dengan rudal, tetapi hancur hanya dengan teriakan. Dan pena inspirasi katakan, yang menghancurkannya adalah pasukan malaikat surga. Lihat saudara, ketika Anda dan saya menuruti perintahnya, dalam kita menghadapi ujian kehidupan, ada pilihan. Mau ikut firman Tuhan atau mau ikut pendapat manusia atau pendapat pribadi. Dan Tuhan kasih jaminan buat kita. Kalau Anda menurut firman-Nya, ada mujizat, ada tanda ajaib yang Tuhan itu tunjukkan kepada Anda. Sebaliknya, ketika ada orang-orang yang menghadapi situasi sulit, dan Tuhan perintahkan untuk lakukan sesuatu dan mereka tidak lakukan, justru sebaliknya. Mereka menghadapi situasi yang membuat mereka justru menjadi sengsara. Anda masih ingat ketika Tuhan bilang kepada bangsa Israel begitu mereka keluar dari Mesir, ada mana yang datang untuk memberikan makanan tiap hari buat mereka. Tuhan bilang cukup ambil secukupnya saja, jangan berlebihan. Tetapi pada hari ke-7 sebelumnya, hari ke-6 kau boleh ambil lebih. Dan ada saja orang yang tidak menurut perintah Tuhan. Mereka ambil makanan mana itu lebih banyak. Mereka pikir besok mereka akan makan, siapa tahu mana tidak turun lagi. Tapi apa yang terjadi? Makanan yang mereka simpan itu mendatangkan bau busuk di dalam tenda-tenda mereka. Ketika Tuhan bilang kepada Nuh, bangun bahtera, berkhotbahlah engkau, undang semua orang masuk ke dalam bahtera. Nuh dianggap orang gila, namun Nuh terus bekerja dan berkhotbah. Nuh katakan siapa yang percaya dan masuk bahtera ini dia akan selamat. Orang lain tidak ikuti. Dan pada waktu mereka tidak menuruti, apa yang terjadi? Hujan datang, menutup bumi ini seluruhnya dengan air. Padahal hujan belum pernah turun mulai dari penciptaan sampai zaman Nuh. Dan hanya orang yang percaya, 8 orang yang selamat. Orang yang menghadapi kesulitan dan memilih untuk menggunakan opininya, pendapatnya, atau usulan manusia, maka mereka akan mendapati kesulitan itu semakin berat dan akan menghancurkan kehidupan mereka. Tetapi ketika kita percaya, menuruti firman-Nya, tanpa ragu, tanpa takut, meskipun itu sulit, meskipun itu mustahil, Tuhan ajarkan kita pada malam ini, Dia akan membuka jalan dan memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan meminta sesuatu yang tidak masuk akal kepada Anda, dan Ia minta engkau percaya serta menurutinya, Dia katakan berikan perpuluhan. Dia katakan aktif dalam pelayanan. Dia katakan turuti firman-Mu. Yang saudara perlu lakukan bukan komplain, bukan bertanya kenapa. Anak-anak saya ketika saya suruh melakukan sesuatu yang penting, mereka seringkali komplain. Kenapa aku harus belajar terus? Kenapa saya harus baca Alkitab? Seringkali kita bertanya Tuhan, kenapa? Karena kita mau butuh jawaban Tuhan, ini menguntungkan kita atau tidak? Firman ini malam ini mengingatkan kita. Kalau Tuhan meminta sesuatu kepada kita, memerintahkan dalam Alkitabnya,
Saudara tidak perlu bertanya. Saudara yang perlu saudara lakukan adalah turuti saja. Karena dengan menurut, Anda akan lihat begitu banyak jalan-jalan keluar, begitu banyak mujizat-mujizat, begitu banyak hal-hal indah yang Anda akan lalui bersama dengan Dia. Jadi, Anda cukup percaya dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan meskipun tidak masuk akal, turuti saja. Apa yang disebut kesulitan, tetapi kalau kita percaya perintahnya, maka kesulitan itu akan diubah menjadi kesempatan yang berharga bagi Anda. Hal ketiga, Tuhan menguji iman kita. Kadang-kadang dengan harta, dengan uang yang kita miliki. Saudara tahu, kalau kata perintah itu hanya 1030-an. Kata uang dan harta di Alkitab itu lebih banyak 2 kali lipat. 2350 ayat di Alkitab berhubungan dengan uang dan harta. Satu saja ditulis di Alkitab penting, apalagi kalau diulang-ulang. Kenapa? Karena uang seringkali adalah menjadi salah satu ujian iman terbesar dalam hidup manusia. Seringkali kalau soal uang, kita nggak mau Tuhan yang pegang kita. Kita yang mau, kita yang mengendalikan semuanya. Tetapi Tuhan bilang kepada kita, ketika Dia menguji iman kita untuk berbagi dengan sesama, untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, untuk menggunakan uang kita, menolong orang susah, untuk melayani, seringkali itu menjadi ujian terbesar. Aduh, kasih gak ya? Kita senang hadir di gereja, kita senang hadir dengar khotbah. Tapi ketika ada sesuatu yang harus kita berikan buat Tuhan, kadang-kadang kita penuh dengan perhitungan. Yesus bilang, kalau dengan uang saja kamu tidak jujur, kamu tidak setia, bagaimana mungkin aku mau percayakan kepadamu harta yang lebih besar dari uang yang kamu miliki? Saudara, perhatikan baik-baik. Jika saya tidak setia dalam menangani harta, uang, materi yang Tuhan titipkan kepada kita, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayai Anda dan saya dengan kekayaan rohani, kekayaan yang begitu besar lagi yang seharusnya kita miliki. Kekayaan rohani itu, saudara, sangat besar dan tidak bernilai daripada kekayaan yang berbentuk uang, berbentuk harta, yang dalam ukuran manusia ada hitungannya, ada jumlahnya. Kekayaan rohani yang Tuhan berikan ketika Anda setia dalam hal kecil, itu tidak ada ukurannya. Jadi saudara-saudara, faktanya adalah apa yang saya lakukan dengan uang saya, dengan harta saya, akan menentukan seberapa besar iman yang saya miliki kepada Tuhan yang telah memberkati dan memberikan dirinya kepada kita. Jadi saudara-saudara, memberi bukan hanya sekedar berbicara tentang iman, tetapi juga menunjukkan ketulusan kita, cinta kita kepada Tuhan. Jadi seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi ujian lewat harta yang kita miliki. Bukan membuat kita miskin. Tidak pernah orang memberi buat Tuhan, dia turun kekayaannya, dia jatuh miskin. Itu tidak pernah. Tetapi ketika Tuhan menguji kita dengan apa yang kita punya, Tuhan mau membuat kita percaya. Maukah kamu membuka tanganmu
dan kamu akan menerima berkat yang bahkan kamu tidak bisa pegang. Itu lebih besar, itu lebih mulia, dan itu lebih bermakna bagi hidupmu. Hal terakhir yang Tuhan seringkali pakai untuk menguji iman kita adalah Tuhan mengizinkan penundaan terjadi dalam rencana kita. Saya punya target adalah tamat bulan Mei ini. Dan saya berdoa sama Tuhan semoga saya bisa selesaikan. Tetapi saya tidak bisa prediksi. Saya bisa atur jadwal saya begitu luar biasa. Tetapi selama hidup di dunia ini, semua bisa berubah. Semua yang kita rencanakan dengan begitu luar biasa akurat, bisa gagal, bisa berubah. Saudara, ada kalanya Tuhan tidak langsung jawab doa kita. Tuhan tunda doa kita. Karena kalau doa-doa kita terlalu mudah dijawab, jika setiap kebutuhan yang kita minta secara otomatis terpenuhi, jika masalah yang kita hadapi dengan begitu mudah diselesaikan, maka Anda dan saya tidak akan memerlukan iman dan tidak akan memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Tapi bersyukur kita ada di dunia berdosa, yang segala sesuatu yang kita rencanakan bisa saja tertunda. Sekarang, di dalam hidup yang penuh dosa, yang tidak pasti, segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang kita doakan seringkali tidak kita dapatkan atau Tuhan menundanya untuk kita. Tidak ada seorang pun yang suka menunggu. Karena sebagian besar hidup kita dihabiskan untuk menunggu selama ini. Namun tahukah Anda Allah seringkali menggunakan penundaan untuk menumbuhkan iman kita. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel jalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau Anda lihat peta ini, Anda lihat garis-garisnya, garis yang ada tanda panah. Itu memutarnya jauh sekali. Padahal dari kota Ramses, tempat Israel ditawan atau di Gosen, Israel bisa jalan lurus lewat jalan yang bagus menuju tanah Kanaan. Hanya cukup 2 minggu sampai 3 minggu mereka sudah tiba di Kanaan. Itu perhitungannya. Tetapi Tuhan bilang sama Musa, Tuhan ubah arah jalan mereka. Saudara lihat harus turun dulu ke bawah, menyeberangi laut, melewati begitu banyak padang gurun, memutar-mutar, dan pada akhirnya waktu yang harusnya cuma 2 minggu, tapi diselesaikan untuk tiba di Kanaan 40 tahun. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Saudara, dalam perjalanan itu pun bangsa Israel bukan hanya menghadapi situasi sulit. Setiap kali mereka bangun tenda, ada begitu banyak kalajengking yang hanya jaraknya beberapa sentimeter dari tenda mereka di bawah pasir-pasir. Ada ular-ular beludak yang ada di bawah pasir. Panas teriknya nggak ketulungan. Air begitu sulit untuk didapatkan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi 40 tahun lamanya. Dan saudara, kalau saudara baca Alkitab, tidak ada satupun kasut dan baju orang Israel yang kitab Ulangan katakan rusak. Nah, di dalam melewati masa yang sulit, yang tidak jelas karena penundaan, apakah Tuhan tinggalkan kita? Tidak.
Allah berikan kepada Israel tiang awan untuk menutupi perjalanan mereka dari sinar matahari yang panas. Bahkan dalam beberapa buku teologi yang dikatakan, di bawah tiang awan itu, Israel merasakan udara yang sejuk, seperti air condition, tapi di alam terbuka. Lihat, tidak heran baju mereka tidak pernah rusak. Dan di malam hari ketika menghadapi minus minus dia punya suhu, Tuhan kasih tiang api untuk menghangatkan. Apa maksud tiang awan dan tiang api, saudara? Di dalam kesulitan, oleh karena Tuhan mengizinkan penundaan itu terjadi, Anda tidak perlu komplain, Anda tidak perlu marah. Karena Tuhan bilang, walaupun engkau belum mendapat jawaban doa, aku tetap ada dengan engkau. Kehadiran tiang awan, kehadiran tiang api menunjukkan di dalam masa-masa sulit, ketika kita berharap kita bisa dapatkan dengan cepat solusi. Tuhan katakan, tidak perlu khawatir kalau itu belum engkau dapatkan. Karena solusi yang paling besar itu adalah keberadaanku dengan engkau. Walaupun Anda berdoa dan sakit Anda belum disembuhkan, Anda berdoa agar anak-anakmu berubah, dan ternyata itu belum terjadi. Anda berdoa semoga Anda punya masalah-masalah keuangan, Anda punya masalah hubungan dengan sesama, dengan keluarga, Anda punya rencana-rencana pendidikan itu tertunda. Allah katakan, selama engkau percaya kepadaku, setia kepadaku, engkau tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena aku selalu ada denganmu. Saudara-saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, kata Rasul Paulus, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Anda tidak perlu takut. Kesusahan, kesulitan hidup, Anda tidak perlu takut kalau itu tertunda. Kenapa? Tuhan bilang, ada aku. Nah, kalau ada Tuhan, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada satupun yang akan dapat mengalahkan kita. Itu sebabnya dalam Ulangan 8 ayat 2, Tuhan katakan, engkau harus melewati perjalanan 40 tahun. Bukan Tuhan mau buat Anda menderita dan sengsara. Tidak. Karena makanan aja Tuhan siapkan, air aja Tuhan kasih. Tapi Tuhan mau. Tuhan mengizinkan kita mengalami penundaan dengan maksud merendahkan hati kita, menguji kita, dan membuat kita berpegang teguh pada perintahnya. Itu yang dimaksud dengan ujian di dalam penundaan. Jadi saudara, jangan putus asa jika Allah mengizinkan Anda mengalami penundaan dalam rencana-rencana Anda, jawaban doa Anda, kesembuhan Anda. Ingat saudaraku, pembentukan karakter kita jauh lebih penting daripada apapun yang Anda harus terima dengan instan di dunia ini. Ingat itu, pembentukan karakter jauh lebih penting dari apapun jawaban doa. Dan saudara, jika saat ini beberapa di antara Anda dan saya menunggu sesuatu yang kelihatannya tidak ada jawaban dan masih penuh penantian, ingatlah, sementara Anda menunggu, Tuhan ada di sana dan Dia tidak pernah meninggalkan Anda sendirian. Jadi pelajaran apa yang kita dapati? Jika saya benar-benar ingin belajar
untuk hidup dengan iman, maka saya harus belajar untuk menghadapi kesulitan dan ujian yang datang. Saya harus belajar untuk patuh pada perintahnya. Saya harus jujur dengan harta, dengan uang yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya harus belajar menunggu dengan sabar. Itulah yang Tuhan mau. Sehingga Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ketika kesulitan datang, bertahan. Ujian datang, bertahan. Karena Tuhan bilang, akan tiba waktunya, aku akan memberikan upah kepadamu, yaitu mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan kepada kita. Saya bawa firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan untuk mengingatkan kita, jika Tuhan menguji imanku, apakah aku akan bertahan? Dan saudara bisa jawab, saya akan bertahan Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus, dan khotbah ini akan saya taruh di chat room supaya saudara bisa mendownloadnya. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta atas firman yang begitu indah. Kita akan melanjutkan acara Vesper kita pada malam hari ini. Kita akan, oke, sebentar. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh BYU Vocal Point.
Baiklah, kita akan menutup acara Vesper kita pada malam hari ini dengan bernyanyi dari lagu nomor 159. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Ratakan jalan bagi yang letih lesu. Tak lama lagi masuk surga. Nyatakan hidup penuh kasih sayangmu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita tak lama lagi masuk surga. Oke, baiklah. Untuk doa tutup, saya undang Pak Pendeta Giri untuk memimpin kita dalam doa. Tapi sebelumnya, Pak Pendeta, eh, saya minta untuk didoakan khusus untuk keluarga Tante Like yang sedang dalam suasana duka. Dan doa akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang Kau berikan buat kami pada malam hari ini. Bagaimana kami boleh bertahan dalam menghadapi ujian saat Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Bantu kami Tuhan untuk tetap tekun dalam menghadapi kesulitan. Bantu kami untuk menuruti segala perintah-Mu. Bantu kami untuk tetap rela berbagi berkat dengan orang lain. Dan bantu kami untuk percaya bahwa Tuhan ada meskipun doa-doa kami tidak dijawab. Biarlah Roh Kudus melengkapi itu di dalam hati kami. Dan bantu kami untuk mempraktekannya. Malam ini Bapa, kami datang memohon biarlah jika ada dosa di antara kami, dalam keluarga dan rumah tangga kami, pasangan hidup kami, Tuhan ampunilah, sucikan, tahirkan, agar kami layak di hadapan-Mu, dan berkat-Mu tidak terhalang untuk menjadi bagian kami. Malam ini hamba berdoa, biarlah Tuhan, Engkau memberkati keluarga dari Ibu Like yang sedang menghadapi duka cita. Oleh karena salah satu anggota keluarga mereka, Tuhan izinkan untuk beristirahat dari segala jerih lelah. Berikan penghiburan untuk seluruh keluarga besar Ibu Like. Berikan
satu jaminan bahwa mereka akan bertemu lagi dengan orang yang dicintai saat Yesus datang yang kedua kali. Tuhan berkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Eropa, dalam usaha pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam tantangan apapun, Tuhan selalu ada dengan mereka. Jauhkan mereka dari sakit mara bahaya atau apapun yang akan menimpa mereka. Berikan malaikat suci selalu ada untuk menjaga dan Roh Kudus mengurapi mereka. Izinkan hambamu mengangkatkan tangan, dan tanganmu yang tidak kelihatan itu biarlah ada di atas kepala dari seluruh umat-umat Tuhan. Saudaraku, semua janji-janji ini akan menjadi bahagianmu jika engkau mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati keturunanmu, memberkati buah kandungan. Tuhan memberkati tempat makananmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan seluruh usaha pekerjaan yang kau kerjakan. Dia akan buka tingkap langit, mencukupi segala keperluanmu, dan kau tidak akan meminjam kepada siapa. Tetapi justru engkau memberikan pinjaman kepada banyak orang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak turun. Tuhan akan menjagamu. Dia berdiri di depan, di samping, dan di belakangmu, dan matanya selalu mengawasi engkau siang dan malam. Engkau tidak perlu takut berjalan menghadapi situasi apapun. Semua janji itu akan menjadi bahagianmu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya, dan tidak menyimpang dari segala ketetapannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memandang kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh umat-umat Tuhan di Eropa, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, mari kita semua sama-sama mengatakan amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Geri sekali lagi atas pelayanannya, dan saya ucapkan selamat Sabat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan. Iya, terima kasih Brigita yang sudah memimpin perbaktian kita pada malam hari ini dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati Brigita. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Geri Takarya yang sudah membawakan firman yang sangat menguatkan kita dalam menghadapi pencobaan. Kita harus bertekun dan kuat bertahan dalam Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga Tuhan memberkati Pak Pendeta dan keluarga, tetap setia dalam pelayanannya, dan kami masih menunggukan banyak firman Tuhan yang menguatkan iman kami dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Amin. Terima kasih, dan izinkan kami sekali lagi saya dari Pendoa Eropa untuk menyampaikan turut berduka cita untuk Kak Lika dan keluarga. Semoga Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga. Tuhan mengizinkan
adik tersayang untuk beristirahat sementara. Dan kita akan bertemu suatu saat nanti. Tuhan berkati. Dan selanjutnya, Adik ipar ya, adik ipar bukan adik langsung. baik. Selanjutnya ada pengumuman dari Perki, ada undangan, jadi bagi siapapun yang bisa hadir, silakan ikut bergabung dalam sesi pelajaran Wahyu 11, penindasan dan kebangkitan Alkitab. Dan saya mohon maaf atas keterlambatan atau kekurangan perbaktian kita pada malam hari ini. Seperti apa yang difirmankan Tuhan tadi, terkadang kita harus menunggu bersabar untuk mendapatkan berkat, yaitu tujuan kita untuk berkumpul malam hari ini adalah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sudah mendapatkan berkat. Kalau saya pribadi, saya mendapatkan banyak berkat. Terima kasih Pak Pendeta. Dan saya yakin yang hadir pada saat ini mendapatkan berkat juga. Terima kasih. Dan selanjutnya, siapapun yang mau menyapa, silakan saya buka waktunya. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Gary. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga sudah mendoakan keluarga kami. Dan sesuai dengan sebenarnya pelajaran hari ini, malam ini tepat sekali dengan situasi yang sedang saya hadapi bersama keluarga. Apabila dicobai ya, dan di satu sisi saya juga merasa sedih, tetapi